Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairunas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para sahabat MUI TV di mana saja berada, selamat berjumpa kembali. Pada hari ini saya sebagai Ketua PCNU Kota Bekasi akan menyampaikan ceramah materi tentang ada 5 kewajiban seorang pemimpin agar hidupnya selamat, hidupnya berkah, hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Mari sama-sama kita simak bersama-sama. Siapapun orangnya, apapun kedudukannya dan dimanapun dia tinggal dan berada, dalam hidup dan kehidupannya dia pasti mendambakan hidupnya ingin selamat, ingin berkah, ingin bahagia dunia dan akhirat. Maka dari itu belum terlambat kita sebagai orang tua, sebagai pemimpin, sebagai imam. Tentunya di era globalisasi sekarang ini, di tahun 2002 ini, kita sebagai orang tua, sebagai imam, sebagai pemimpin harus hati-hati dan waspada. Pemimpin apa saja, baik memimpin rumah tangga maupun memimpin pemerintahan maupun memimpin apa saja, kita pun harus betul-betul hati-hati dan waspada. Kalau kita tidak memimpinnya tidak baik, ini nanti akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita ini adalah sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai orang tua, nanti akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan kepada apa yang dipimpin. Kalau kita tidak memimpin suatu pemerintah, cukup kita pimpin keluarga kita supaya selamat dan supaya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sahabat MUI TV di mana saja berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita sudah melalui yang pertama, kita sudah menyambut Hari Raya Idul Kurban, dan juga kita sudah menyambut Tahun Baru Islam, dan juga kita juga sudah menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Tentunya yang pertama, kalau ingin menjadi seorang pemimpin, keluarganya selamat, suatu namanya pekerjaannya selamat, yang pertama wa aqimus sholat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan apapun kalau ingin kita disayang Allah, kalau ingin kita betul-betul selamat, bahagia dunia dan akhirat, memimpin anak-anak kita dan memimpin suatu pemerintah, maka yang pertama wa aqimus sholat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ibadah urusan kita mudah. Dengan ibadah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan ibadah kata Allah, walau anal ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Kalau seandainya semua penduduk di muka bumi ini beriman dan bertakwa, maka Allah akan turunkan keberkahan, baik yang datangnya dari langit maupun dari bumi. Ini kita pengen berkah, ini kita pengen selamat, ini kita pengen sukses menjadi pejabat. Ini kebanyakan lagu-lagu kita, kebanyakan kita selalu lemah. Subuh kesiangan tuh, johor kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kesorean, isya ketiduran. Ini problem bagi umat Islam.
Bagaimana mau dikatakan sukses? Bagaimana mau dikatakan berkah? Bagaimana ingin bahagia dunia dan akhirat kalau dalam hidup dan kehidupan dan perintah Allah saja diabaikan? Ma'asyiral muslimin, jamaah sahabat MUI TV di mana saja berada. Jadi yang pertama penekanan, kalau ingin berkah, ingin selamat, ingin bahagia menjadi pemimpin, yang pertama penekanan wa aqimus sholat. Yang kedua, siapapun orangnya, apapun kedudukannya dan dimanapun dia tinggal dan berada, yang kedua penekanannya yaitu di zaman era globalisasi sekarang ini, yaitu jagalah diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ingat, zaman sekarang ini narkoba di mana-mana, betul nggak? Dan juga perjudian, minuman oplosan, tawuran, bahkan hamil di luar nikah. Summa na'udzubillah min dzalik. Ini tanggung jawab siapa? Belum terlambat, belum terlambat. Mari sama-sama kita sebagai orang tua tentunya jangan sampai kita berleha-leha untuk mendidik anak dan keturunan kita. Apalagi kalau kita sebagai orang tua, sebagai imam dan sebagai namanya pemimpin, kalau kita memimpin keluarga dan juga termasuk memimpin pemerintah, harus hati-hati dan waspada. Ini rentan sekali dengan narkoba. Karena dalam firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah ini kalau Allah sudah mengatakan seperti itu, maka kita sebagai imam, sebagai orang tua, sebagai pemimpin tentunya hati-hati dan waspada. Jangan sampai anak kita kena narkoba. Jangan sampai anak kita minuman keras. Jangan sampai anak kita tawuran. Jangan sampai anak kita minuman oplosan. Dan jangan sampai anak kita hamil di luar nikah. Mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hidup kita selamat, supaya hidup kita berkah, bahagia dunia dan akhirat. Yang kedua adalah kuncinya harus betul-betul menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ma'asyiral muslimin, jamaah di mana saja berada. Tentunya sahabat MUI TV di mana saja berada, mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu bahagia, selalu sukses. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga dalam hidup dan kehidupan kita sebagai seorang imam, sebagai seorang pemimpin di era globalisasi sekarang di tahun 2002 ini, tentunya yang ketiga ilmu. Siapin anak-anak ilmu di era globalisasi sekarang ini. Man aroda dunia fala bil ilmi, man aroda akhirah fala bil ilmi, man aroda huma fala bil ilmi. Jadi kalau anak kita ingin punya ilmu, harus ingin punya akhirat juga harus ilmu. Ingin dunia harus punya ilmu, ingin akhirat harus punya ilmu, ingin kedua-duanya harus punya ilmu. Betapa hebatnya ilmu. Maka kalau anak kita di era globalisasi sekarang ini memiliki ilmu dunia dan akhirat, ini orang tua merasa senang. Karena dalam firman-Nya, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah subhanallah. Dengan firman ini adalah suatu luar biasa. Hanya orang yang berimanlah, hanya orang yang punya ilmulah diangkat beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak kita punya ilmu, mungkin anak kita bisa jadi presiden. Betul enggak? Mungkin anak kita bisa jadi gubernur, bisa jadi menteri, bisa jadi istilah wakil wali kota, bisa juga namanya anak kita menjadi kiai yang hebat, menjadi pengusaha yang sukses, bahkan menjadi orang yang pertama. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari sama-sama kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, tentunya sahabat MUI TV yang berbahagia, yang selalu aktif dalam menyampaikan ceramah-ceramah agama untuk disebarkan di seluruh Indonesia dan masyarakat khususnya Kota Bekasi. Ma'asyiral muslimin, catatan yang ketiga kita sebagai orang tua tentunya kita jangan berleha-leha. Mulai saat ini belum terlambat. Belum terlambat kita betul-betul untuk memperhatikan keluarga kita. Di antaranya yang ketiga ini adalah betul-betul kita tanamkan kasih ilmu yang baik. Ilmulah yang sekarang ini
kita perang ilmu. Kalau anak kita sudah memiliki ilmu dunia dan akhirat, insya Allah hidupnya bahagia. Insya Allah hidupnya selamat. Insya Allah hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Itulah perannya ilmu, sangat penting sekali. Makanya sebagai orang tua tentunya mulai saat ini jangan kita biarkan anak kita. Jangan kita biarkan anak kita. Kita tanyakan kalau dia sekolah temannya siapa, dan juga istilahnya sekolahnya di mana, dan juga apakah anak kita tongkrong apa tidak. Inilah peran orang tua. Jangan hanya kita sebagai orang tua hanya cukup kita serahkan anak ke sekolahan, tetapi kita sebagai orang tua tidak dikontrol. Ma'asyiral muslimin, jamaah dimanapun saja berada, tentunya sahabat MUI TV yang berbahagia. Mudah-mudahan semuanya para kru-krunya pada sehat, semuanya pada bahagia, semuanya pada sukses, dan semuanya juga diberikan keberkahan bahagia dunia dan akhirat. Tentunya yang ketiga, yang keempat tentunya, yaitu yang harus kita siapkan, yaitu akhlak. Di era globalisasi sekarang ini anak-anak kita harus kita tajamkan tentang akhlakul karimah. Karena manusia itu ilmunya tinggi, tetapi kalau tidak berakhlak jangan diharap anak kita akan tampil beda. Tetapi yang kita harapkan, anak kita sudah yang pertama menyembah Allah, yang kedua dia selalu menjaga dari narkoba, dan yang ketiga dia selalu memiliki ilmu, dan yang keempat adalah dia berakhlakul karimah. Itulah yang betul-betul diharapkan oleh orang tua, baik maupun bangsa, negara mengharapkan orang seperti itu. Kalau anak kita sudah memiliki baik ibadahnya luar biasa dan juga menjaga daripada perbuatan-perbuatan keji dan munkar, dan juga dilanjutkan dengan istilahnya dia betul-betul mempunyai ilmu yang mumpuni, dan juga yang keempat adalah akhlak. Insya Allah kalau anak kita betul-betul memiliki akhlakul karimah yang baik, dia sudah sholatnya sudah baik, bahkan menjaga daripada narkobanya sudah luar biasa, ilmunya juga alhamdulillah mulai dari tingkat SD sampaikan S3, ini luar biasa. Apalagi diiringi dengan akhlakul karimah yang baik. Ini di mana saja dia berada, di mana saja dia berpijak, maka orang itu akan menjadi selamat. Anak kita akan menjadi selamat, diterima baik di instansi pemerintah maupun di instansi namanya swasta. Ma'asyiral muslimin, jamaah kaum muslimin di mana saja berada. Tentunya yang keempat ini penekanan akhlak. Mari sama-sama akhlakul karimah yang baik ini, karena perangi orang yang akhlaknya baik ini, peranginya akan naik. Makanya Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Maka Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Apalagi kita ini madrasahnya anak-anak. Jangan sampai anak-anak kita ketika namanya kita masih ada ini kita berleha-leha. Ketika kita masih ada, semua kita kontrol. Mulai dari ibadahnya, mulai dari pergaulannya, mulai dari menuntut ilmunya, mulai dari bahasa sopan santunnya, baik kepada yang tua, orang tua, kepada bibinya, kepada encingnya, kepada mamangnya, dan juga kepada orang yang lain. Tentunya kita sebagai orang tua ini, kalau anak kita memiliki akhlakul karimah yang baik, tentunya merasa bahagia. Apalagi kalau memangnya anak kita jadi anak yang soleh dan soleha, berilmu, berakhlak, berguna bagi nusa dan bangsa serta agama. Inilah harapan orang tua. Karena sesuai dengan doa, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna muttaqina imama. Inilah harapan semua orang tua, semua pemimpin, semua imam, agar anaknya betul-betul menjadi anak selamat dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah di mana saja berada. Tentunya sahabat MUI TV di mana saja berada, bahwa yang kelima adalah tugas seorang pemimpin, tugas seorang imam. Tentunya yang kelima, banyak-banyak berdoa. Mari sama-sama kita sebagai orang tua
tentunya jangan biarkan waktu yang begitu banyak. Karena kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat dalam surah Wal As, demi masa, demi waktu. Begitu banyaknya Allah memberikan kepada kita. Maka waktu yang begitu banyaknya jangan sampai kita sia-siakan. Ya, Wal As, demi masa. Innal insana lafi, sungguh manusia berada dalam kerugian, jangan sampai rugi, manfaatkan. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Allah, kecuali orang yang beriman, yang mengerjakan kebajikan, saling nasihat menasihati di bidang kebenaran dan juga kesabaran. Itulah kata Allah orang yang kagak rugi, yang bisa menjalankan waktu dengan sebaik-baiknya. Maka kita sebagai imam, sebagai orang tua, sebagai pemimpin, yang kelima itu kita banyak-banyak berdoa. Karena perintahnya ud'uni astajib lakum. Berdoalah nanti akan kuberikan. Ad-du'au muhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Mari sama-sama. Belum terlambat. Kita sebagai orang tua, sebagai imam, sebagai pemimpin, tentunya dalam hidup dan kehidupan kita ini, kalau kita tidak berperan aktif untuk mengontrol, memperhatikan keluarga kita, ini jadi masalah bagi kita. Maka dari itu mari sama-sama dengan adanya waktu dalam hidup dan kehidupan kita. Kita banyak sekali waktu yang kita berikan. Johor, asar, maghrib, isya dan subuh serta sholat-sholat yang lainnya. Maka kita manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mulai dari rumah tangga. Ya Allah, mudah-mudahan rumah tangga saya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak saya menjadi anak yang soleh dan soleha, berilmu, berakhlak, berguna bagi nusa dan bangsa serta agama. Ya Allah, kita berdoa kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan anak saya yang belum bekerja ya Allah biar bekerja. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudah-mudahan anak saya yang sudah waktunya mendapat jodoh, kita berdoa ya Allah, mendapat jodoh yang berkah darimu ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan yang bermacam-macam mata pencarian, baik anak saya, baik diri saya, mudah-mudahan ya Allah, Kau lancarkan dalam saya mencari rezeki. Itulah kita sangat-sangat berdoa. Setiap hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak berdoa. Jangan sampai kita tidak munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam kalau tidak istilahnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang rugi. Mari sama-sama, belum terlambat dalam hidup dan kehidupan kita ini. Kita sebagai orang tua, kita sebagai imam, kita sebagai pemimpin dalam hidup dan kehidupan kita ini kudu banyak-banyak berdoa. Apa tujuannya? Agar biar kita selamat, agar hidup kita berkah, agar hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Inilah adalah motivasi orang tua, seorang pemimpin. Apalagi kalau kita sebagai pemimpin suatu pemerintah, tentunya jangan sampai mengabaikan sholat, jangan sampai menggunakan narkoba, jangan sampai pemimpin tidak menambahkan ilmu, jangan sampai pemimpin pemerintah juga jangan sampai akhlaknya jelek, dan jangan sampai seorang pemerintah pun, seorang pejabat pun ini selalu tidak berdoa. Ini disalahkan. Dan begitu juga kita sebagai orang tua yang memimpin rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Tentunya yang amat terpenting adalah kita betul-betul kita itu mengontrol anak-anak kita jangan sampai tidak wa'aqimus sholat. Jangan sampai tidak menjalankan ibadah kepada Allah. Karena kata Allah, dengan ibadah urusan kita mudah. Dengan ibadah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan ibadah walau anal ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Sungguh Allah memberikan keberkahan baik yang datang dari langit maupun dari bumi. Tentunya yang terpenting adalah jangan sampai anak-anak kita kena narkoba. Jangan sampai anak kita minuman keras. Jangan sampai anak kita hamil di luar nikah. Summa na'udzubillah min dzalik.
Dan juga diiringi di era globalisasi sekarang ini, kita sebagai orang tua tentunya jangan sampai anak kita tidak memiliki ilmu baik dunia maupun akhirat. Kalau anak kita memiliki ilmu, dikatakan kata Allah, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tentunya akan diangkat hanya orang beriman dan bertakwa, hanya yang punya beriman dan bertakwa, yang punya ilmu diangkat beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang keempat adalah kita harus memiliki akhlakul karimah. Nabi saja ya selalu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Tentunya apalagi kita madrasahnya anak-anak, kita pun harus betul-betul kita kawal anak-anak kita dari mulai dia istilahnya hamil istri kita, sampai dia pendidikan, sampai dia istilahnya kelar sarjana dan S2 maupun S3 maupun nikah. Ini pun kita peran orang tua harus kita kawal. Dan yang terpenting adalah kita selalu yang kelima banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya berdoa karena perintah ini dari Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah nanti akan kuberikan. Doa umuhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Maka orang Islam kalau tidak berdoa termasuk orang yang sombong. Kita ini adalah Allah adalah segala-galanya. Big boss kita ada Allah. Big boss kita Allah. Kalau kita jauh daripada agama, ini apa yang kita dapat? Hanya kesusahan. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Tentunya sahabat MUI TV di mana saja berada, yang keren-keren abis ini. Mudah-mudahan dengan adanya punya waktu para kru-kru ya MUI TV ini insya Allah bekerja dengan ikhlas. Kalau bekerja dengan ikhlas insya Allah selalu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah di mana saja berada. Tentunya sahabat MUI TV yang selalu punya ya, mudah-mudahan selalu eksis ya MUI TV ini. Barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan apa-apa yang sampaikan mulai dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat sampai yang kelima, tentunya ini sama-sama kita renungkan bersama. Dalam hidup dan kehidupan kita ini, mari sama-sama supaya kita sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai orang tua tidak disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi ada 5 kunci dalam hidup dan kehidupan kita ini supaya hidup kita selamat, supaya hidup kita berkah, supaya hidup kita bahagia, supaya hidup kita tidak disalahkan oleh Subhanahu wa taala. Barangkali tentunya sahabat MUI TV ya, mudah-mudahan hanya ini yang bisa sampaikan, dan juga kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Tentunya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini, durasi 20 menit ini, mudah-mudahan bermanfaat. Baik bagi diri saya maupun bagi kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Sekali lagi, saya Haji Madinah, Ketua PCNU Kota Bekasi, ya mohon maaf apabila di sana sini ada kekeliruan, kehilapan dalam ceramah saya. Karena yang namanya manusia, maul khoto iwan nisa ya, tidak sempurna. Serasa itu saja ya. Sekali lagi mohon maaf, dan apabila ceramah saya ini ada kekurangan, dan sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga saya terima kasih kepada sahabat MUI TV yang telah mengakses ceramah-ceramah saya ini. Mudah-mudahan ceramah saya ini bermanfaat, berguna bagi kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, terutama warga Nahdiyin Ahlussunnah wal Jamaah dan juga warga masyarakat Kota Bekasi. Serasa itu saja, saya mundur diri. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya selalu sahabat TV selalu sukses dalam meliput ceramah-ceramah kiai-kiai yang ada di Kota Bekasi. Sekali lagi saya akhiri, warido wal hinayah wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.